untuk melamar Nyi Blorong dia harus lepas baju. Ini hari pertemuan kalian untuk berhubungan badan. Nikmatnya nggak ada duanya, Mas. Buka tuh gentong. Buka, di situ udah ada emas, Mas. Syarat yang utama yang saya minta, tolong siapkan gentong, beras kuning, sampur merah, sama ayam cemani. Saya kasih nih doanya. Resiko tanggung kalian sendiri. Ajiku sini nih blorong tak tumbuhake nyukupi sandang pangan Kang Agung. Lah ini mohon maaf nih teman-teman Ganjil Misteri ini jangan ditato. Selamat datang Ki Arjuna Samudra Ya. di studio Ganjil Misteri. Terima kasih Mas ya. Sama. Apa kabar Ki? Baik, alhamdulillah kabar baik ini. Oke. Ki, ini banyak pemirsa Ganjil Misteri yang banyak menanyakan tentang uang gaib. Apakah uang gaib itu ada? Terus apakah pesugihan itu ada? Sebetulnya ada atau cuma hanya di film-film aja? Ya, jadi gini Mas. Sebetulnya itu kan rahasia untuk kalangan semua spiritual ya. Nah, di sini nanti ibaratnya saya akan membongkarnya tapi saya harus izin dulu. Karena kan di sini kan yang hadir bukan hanya saya gitu. Masih ada beberapa gitu. Terutama untuk teman-teman Ganjil Misteri yang mereka kan masih bertanya-tanya kebenarannya seperti apa sih? Apakah ada uang gaib itu? Apakah ada pesugihan itu? Gitu. Nah, nantinya sebelumnya saya menjawab semua pertanyaan itu, izinkan saya dulu untuk saya ritual. Mungkin dupa Mas, saya mungkin akan pakai dupa dulu, sebagaimana saya mengundang salah satu leluhur saya untuk saya memohon izin. Apa sih sebetulnya uang gaib? Apa sih pesugihan Nyi Blorong? Atau pesugihan siluman apalah, terserah yang mereka mau mengatakan apa gitu. Untuk menyampaikan ini memang sangat bahaya, Mas. Karena saya takutnya nanti orang-orang salah menerima resepsinya. Dan nanti apa yang saya katakan ini jadi sebuah, bahasanya gini, sebuah petunjuk bagi mereka yang ingin mencari jalan pesugihan. Nah, kebetulan ini tadi pas saya bakar dupa, mungkin dari teman-teman di sini merasakan lah ada kehadiran. Jadi saya panggil sebelah sana, Mas. Terus si Nyi Blorong datang. Sama ada salah satu leluhur saya. Tadi saya minta izin dulu. Boleh nggak saya ungkapin semua yang saya alami dan yang saya tahu akan saya katakan di sini. Yang saya mengatakan gini, ini tujuannya untuk apa? Untuk kamu beberin? Atau untuk pengetahuan orang-orang? Atau ada orang yang memang meminta? Kalau ada orang memang meminta, ya udah ayo sini, ikut saya. Akan saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu petunjuknya. Tapi kamu siap nggak dengan segala resiko yang apa yang terjadi? Nah, saya tegaskan ya di sini, uang gaib itu nggak ada. Kalau ada yang bilang ada uang gaib, saya tak ikut. Kalau ada yang bisa jebol bank gaib, saya tak ikut. Apalagi dia sakti, saya tak berguru sama dia. Kalau bisa ngunjutin depan saya tak belajar. Berapapun dia minta, saya kasih. Karena pada dasarnya gini Mas, kita bicara secara logika ya. Logika gaib itu nggak mengenal uang. Jin itu nggak tahu ini duit, ini apa, ini nggak tahu. Jin itu hanya kenal emas sama berlian, batu permata. Ibarat Mas punya kalung emas, kalung emas ini jatuh. Selama 3 hari Mas nggak cari kan, itu diambil sama gaib. Karena apa? Dia merasa ini milik saya. Jin ini mampu nggak mindah suatu benda? Kalau memang mampu mindah suatu benda ke tempat yang lain, yang kita ambil itu uangnya dari tetangga kita sendiri Mas. Kampung kita sendiri. Bukan jin itu tahu-tahu bisa nyetak duit, kita kasih duit, nggak ada. Itu penjelasan secara bahasanya detailnya gitu Mas. Saya salah satu praktisi
Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Karena saya sudah mengalaminya. Dari tempo lalu banyak yang datang mas ke tempat saya yang minta untuk prosesin pesugihan, prosesin uang gaib dan lain sebagainya. Tapi kan hasilnya semua itu fana, hanya kebohongan belakang. Kenapa saya bisa bercerita seperti itu? Karena saya udah ngalaminya sendiri. Saya membuktikan sendiri, logika saya jalan. Kenapa tuyul itu ngambil uang di rumah-rumah orang mas? Kenapa kok tuyul itu nggak ngambil di bank gaib? Nggak ngambil di uang gaib? Emang gaib bisa nyetak duit? Kan nggak bisa mas. Kalau jin ini disuruh untuk nyuri ke tempat tetangga, itu benar. Itu bisa. Kenapa saya katakan bisa? Saya udah ngelakuin, saya udah buktiin. Nah kalau kita bicara soal pesugihan Nyi Blorong, ini asik mas. Ya jadi gini mas, saya ibaratkan si mas ya. Si mas sebagai pelaku, sebagai pelamar. Mas datang ke tempat saya, tapi saya bukan sebagaimana menawarkan saya punya bisa nih jasa pesugihan. Enggak, saya nggak menawarkan itu. Jadi pengalaman saya, mas ini sebagai mediator si A datang ke tempat saya. Mas menginginkan pesugihan. Syarat yang utama yang saya minta, tolong siapkan gentong. Bahasanya orang Jawa itu gentong wadah air. Gentong, beras kuning, sampur merah sama ayam cemani. Di situ masih ada bunga setaman, masih ada dupa, masih ada ingkung, masih ada sego bancaan, sego krecek dan lain sebagainya. Di situ syarat yang harus dipenuhi dan di situ juga pelamar harus ikut dengan saya. Ngambilnya di mana? Di tepi sungai, mas. Jadi Sungai Bengawan Solo itu kan bantaran air kan. Disitulah tempat Nyi Blorong mereka bersembunyi, terutama di tempuran air. Kalau orang-orang nyari di gua, di hutan, nggak ada, mas, nggak ada. Selama saya berdiri spiritual, saya istilahnya nemuin orang hal-hal seperti itu, saya ajak di pinggir sungai. Kita ritual dulu di situ. Kita bawa gentong, kita bawa beras, semua udah disiapin jadi satu, tumpuk jadi satu di situ. Syarat pertama. Syarat pertama mutlak. Tapi sebelum pelamar itu ingin meminang Nyi Blorong, satu, siapin kamar kosong. Itu pasti. Dua, dia sebelum melamar harus sesuci dulu. Dia harus menjalani puasa 7 hari 7 malam, puasa putih. Setelah dirinya udah suci, udah bersih, baru di hari H untuk melamar Nyi Blorong dia harus lepas baju. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, nggak boleh ada sekain pun yang ada di dalam diri dia. Kita duduk bersila, di bawahnya ini kita kasih mori. Saya hadirkan si Nyi Blorong untuk datang di hadapan saya bilang ini si pelamar. Kalau kamu bersedia menerima lamaran, kamu harus siapin ijab kabul. Gelang, kalung, cincin, perhiasan batu permata. Itu syarat, mas. Modal dulu? Iya, modal dulu. Sebagaimana apa? Ini syarat mutlak ketika kamu melakukan lamaran. Kalau Nyi Blorong ini udah datang, udah saya hadirkan, datang jedet, kamu duduk di situ, kamu telanjang bulat di situ, saya siapin mori 1 meter. Udah, tugasmu apa? Cuma kamu duduk bersila. Kamu udah duduk bersila, Nyi Blorong datang, saya tinggal. Jarak 200 meter. Tugasnya mas apa? Duduk di situ, diem. Nah, kalau pas waktu semedi seperti ini, kalau ada perempuan, pegang di leher, pegang di sini, di telinga, ke badan, rambat kan, berarti itu dia mau menerima sebagai ijab kabul. Bukan berarti emas dan perhiasan yang kita berikan itu hilang, enggak. Itu sebagai persyaratan awal. Nantinya setelah Nyi Blorong itu sudah menerima apa yang jadi ijab kabul, ini akan dikembalikan, mas. Ini kan hanya sebuah piranti ya, piranti untuk melamar. Kita berikan, jedet, ini kasih. Oke, ijab kabul saya terima. Udah, saya terima, nih saya kembalikan lagi. Ini boleh sama mas, mau dijual kayak, mau apa kayak, ini punya mas sendiri. Tapi yang nggak boleh dijual ada 2 cincin, mas. Cincin ini nantinya yang diberi sama Nyi Blorong. Sini Nyi Blorong itu tadi, nih aku kasih. Kamu 1, aku 1. Berarti di sini terjadinya apa? Pernikahan secara gaib.
saya menjadi saksi, saya menikahkan. Saya ikat dengan sampur. Tujuannya apa? Biar kalian terhubung tidak lepas. Nah, setelah selesai itu, kita baru melaksanakan ritual potong ayam cemani gitu. Setelah kita potong ayam cemani di situ, darah kita berikan sebagaimana upacara sesaji, ya kan? Kita saji, udah ritual semua, udah lengkap, kita larung, Mas. Tapi ayam nggak boleh dilarung, harus dimasukin dalam gentong. Ini tata caranya, masukin dalam gentong, jebret, kita tutup selama 7 hari 7 malam. Dah, yang di kamar kosong itu sudah kita sediakan kan. Umpama kita melamar di hari Selasa Kliwon, atau di Jumat Kliwon, atau di Jumat Pahing, atau di Sabtu Pahing. Berarti ini hari pertemuan kalian untuk berhubungan badan. Nah, ini syarat mutlak gitu. Dan ketika ini udah ijab kabul udah terjadi, semua udah berjalan. Gentong yang kita bawa dari pinggir sungai, kita bawa, kita bopong sampai ke kamar yang udah disiapin. Semuanya harus sesuai dengan apa yang Nyi Blorong ini minta. Kamar saya minta putih, semua serba putih. Ya udah harus turutin. Saya minta kamar saya serba hitam, ya harus hitam. Taburin tuh bunga di kasur, warna ini. Itu kesukaan saya, itu makanan saya, itu hobi saya, siapin. Mas pasti punya pertanyaan, lah gentong yang isi ayam ini terus buat apa? Kan gitu kan. Ini sebagai apa? Sumbernya dia. Ijab kabulnya di situ, pernikahannya di situ. Satu syarat, kamu nggak boleh punya istri. Pelamar istri nggak boleh punya suami, pelamar suami nggak boleh punya istri. Kalau punya istri mati, Mas. Nah, gentong ini tadi, kita bicara gentong ya, Mas. Gentong ini tadi udah kita diamkan selama 7 hari 7 malam. Nah, di situ ada beras kuning, ada sampur merah yang buat ngikat perjanjian itu. Ayam kita masukin ke dalam untuk bread. 1 hari kan pasti baunya busuk. Dari bau busuk inilah Nyi Blorong suka. Gentong ini tadi ayam kita ambil, pasti di situ ada ular, ada uset dan lain sebagainya, baunya nggak jelas. Tutup lagi. Boleh dibuka pas hari dia melamar. Contoh Jumat Kliwon kita lamaran, kita buka. Dari baunya ini keluar, Nyi Blorong dapat. Ini kode etik, Mas. Ini sebuah kode di mana orang awam ini nggak perlu baca A, B, C, D, E, F, G, nggak perlu harus ritual, itu nggak penting. Begitu itu dibuka, silahkan dilanjutkan tata cara kedua. 1, pisang raja. 2, pisang emas. Teh, kopi, air putih, susu, arak, bir, itu harus disiapin. Setelah itu bakar candu. Jangan lupa bunga setaman, bunga telon putih, bunga kantil melati itu sebagai pengharum ruangan dia. Setelah udah kasur ini tadi, Mas, kasih dulu taburan bunga mawar. Piur. Siapkan dirimu dalam keadaan sesuci. Pasti nanti dia akan gini. Wujud perempuan asli datang. Mas, aku istrimu, aku datang di sini. Nah, pas malam itu ketemunya jam 12, terjadilah hubungan intim itu. Hubungan intim itu dilakukan pas waktu jatuh tempo dia melamar. Jadi sebulan itu hanya sekali. Tapi ya sesuai permintaan Nyi Blorongnya gimana? Kan saya nggak bisa detail di situ ya, Mas, karena dari sekian orang yang pernah saya bantu, mereka mengatakan ada yang berhubungan intim lebih dari 3 kali, ada yang lebih 5 kali. Saya mikirnya gini, buset, apa saya harus sedetail itu menanyakan ke orang itu kan? Saya di sini menjelaskan lagi untuk teman-teman ganjil misteri, daripada penasaran, saya kasih nih doanya. Saya bacakan doanya, mau dicatat mau apa terserah lah. Resiko tanggung kalian sendiri kan gitu. Nah, di sini akan saya bacakan doanya. Ajiku sini nih blorong tak tumbuhake anyukupi sandang pangan Kang Agung, ambyangono sisandono wadono ing gedhong Rajabrana. Saking ning pangan lebokno ana ing lumbu gumiling, aja asal salawase kesanepun Gusti Allah. Ketemunya Dewi Sri.
Ini dewanya malah, bukan pesugihan kelas cepete-cepete. Kelas pesugihan cepete-cepete bagi saya apa sih? Doyolnya masih cepete. Sri Sandono dewaning kasugihan, kula nyuwun anggen kula pados tenda sarinane semengine selawase gesang gampang tekoning slamet lan gawe ayune sakabane kesanipun Gusti Allah. Lah ini mohon maaf nih teman-teman ganjil misteri ini jangan ditato. Kalaupun sampean amalkan, saya nggak mau tanggung resiko apa yang terjadi, itu silakan. Sampean mati juga bukan urusan saya. Gitu. Saya di sini kan hanya menceritakan pengalaman saya gitu sebagai seorang praktisi gitu, Mas. Nah di sini saya tegesin lagi, dewaning kasugihan. Ya ini yang punya itu Dewi Sri. Wis dewaning kasugihan kau minta apa oke. Gesang gampang tekoning selamat lan gawe ayune sakabehane. Gesang itu ibarat tanah itu nggak bisa ditanemin sama bunga. Orang ini hidup, Mas. Dia melarat ini makin kaya. Dia sengsara dia makin kaya. Datanglah wanita itu bersosok bertubuh manusia. Perempuan cantik, dia nggak pakai mahkota, dia nggak pakai apa, ya seperti manusia biasa, Mas sentuh aja dia bisa. Tapi itu hanya Mas sendiri yang tahu, orang lain nggak bisa ngeliat. Jadi dia perwujudannya wanita cantik, hidungnya mancung, matanya sipit, rambut panjang. Biasanya kalau dari segi teman-temannya yang bilang ke saya, rambutnya pirang, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Pokoknya manusia ini nggak ada yang ngembarin lah dari kecantikan dia. Kalau sini Blorong itu datang, bajunya tuh cuma selempang gini aja. Maaf nih, ini sama ini tuh udah langsung ditunjukin. Enggak, dia pakai baju lengkap gitu. Penampilannya justru vulgar. Jadi baju selempang kayak ini apa? Selendang, cuma seperti ini kan aja. Itu datang dengan manis, ciri khas bau kedatangan dia itu baunya jasmin, bunga melati. Tapi kalau untuk orang lain baunya itu busuk, bau bangke. Dari bau bangke itulah dia adil. Ketika udah berhubungan badan, katanya si pelaku mengatakan nikmatnya nggak ada duanya, Mas. Tapi saya belum pernah mencoba. Hanya dalam segi beberapa waktu mereka mengatakan saya puas jadi mereka. Sampai ada juga yang udah jadi miliarder, Mas. Punya rumah, punya ini, punya dan sebagainya. Tapi ya itu, mereka nggak bisa punya istri, nggak bisa punya suami. Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mas. Kenapa tadi saya bahas gentong? Gentong itu sebagai wadah. Itu yang datang bukan uang, Mas, tapi perhiasan. Seperti kalung, cincin, batu permata, apalah. Yang sifatnya itu semua perhiasan. Dari mana sini Blorong ini ngambil? Ya dari orang-orang ini sendiri. Dia hanya menggeser. Karena dia udah dipuasin nafsunya, saya kasih imbalan. Kenapa saya bisa tadi bilang, Mas, gentong ini hanya dibuka kalau udah umur 1 bulan lebih. Pas bulan dia menikahinya. Karena pas waktu itu juga dia berhubungan badan, selesai dia berhubungan badan, pasti dia disuruh buka. Buka tuh gentong. Buka, di situ udah ada emas, Mas. Udah ada cincin, udah ada ABCD, nggak perlu susah payah dia ngwujudin, nggak perlu. Kalau dalam versinya ada orang mengatakan ini Blorong ini bakal ngasih sisik ular, nggak ada. Emang ular ada sisik emasnya, Mas? Nggak ada. Yang dikasih itu cincin, batu permata, berlian, kalung, itu yang diberi. Sebagai upah dia udah memberikan apa yang kita mau. Tapi jangan salah, Mas. Besok kalau Mas itu mati, jadi babunya dia, budaknya dia. Gak enak pesugihan tuh. Ibarat saya lebih baik saya makan batu ketimbang saya makan duit dari pesugihan. Kayanya sebentar, matinya cepet, Mas. Setelah mati, Ya udah ikut. Bisa jadi budak, bisa jadi suami. Masuknya ke dalam lingkaran jin. Di sini saya katakan lagi,
perjanjian yang kita buat dengan si Nini Blorong itu ada batas tempo, Mas. Untuk perempuan ini harus cari tumbal, Mas. Cari mangsa berondong lah, kayak Mas nih berondong, masanya gitu. Cari laki-laki. Laki-laki itu harus mau nindurin dia. Kalau dia udah mendapatkan laki-laki mau nindurin dia, terjadilah itu. Pasti Mas punya pertanyaan, apa yang diambil dari orang yang udah ditidurin itu? Satu, kalau si Nini Blorong itu mencintainya secara jasad, ya, dia akan mengalami tragedi yang tidak pernah dia duga. Kematiannya pun akan tragis. Kalau si Nini Blorong ini tidak menyukainya, rezeki dari orang yang sudah berhubungan pada dengan dia, rezekinya akan habis, Mas. Yang dulunya dia itu orang kaya, jadi orang miskin. Karena rezekinya diambil sama si Nini Blorong. Kecuali kalau si Nini Blorong ini benar-benar suka, dia tewasnya dalam umur 41 hari. 41 hari setelah berhubungan. Setelah berhubungan. Itu paling cepat, Mas. Lambat-lambatnya 81 hari, itu udah selesai. Makin kaya, dia makin banyak harta. Hartanya dari mana? Dari orang ini, Mas. Semakin banyak uangnya, perbedaannya di situ. Kalau Nyi Blorong ini yang ngelamar laki-laki, didatengin perhiasan. Kalau yang ngelamar perempuan, mangsanya laki-laki, ya ini jadi korbannya. Ya laki-laki ini apapun yang diminta oleh perempuan ini akan diturutin. Sampai waktu yang tidak kita bisa katakan, ditentukan. Ibarat, udah nggak usah lama-lama, dalam tempo 41 hari aku minta ini. Iya yang ngabulin, Mas. Minta rumah dibeliin, minta ini dibeliin, minta itu dikasih. Selang berhubungan 41 hari dia akan mati. Itu jadi korban. Udah seperti itu, perempuan ini pasti akan cari laki lagi untuk muasin si Nini Blorong. Kalau sampai dia nggak dapat, putus perjanjian, dia yang jadi tumbal. Gitu, Mas. Tergantung metre yang kita buat, Mas. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pol 30 tahun. Silahkan pilih. Itu yang terjadi kontrak umurmu. Ibarat Mas umurnya 30 ya. Ya udah saya kontrak nih. Saya mau nih diambil. Matinya saya kalau udah umur 30 tahun, berarti udah umur 60 ya. Sebelum itu 60 dikurangi 5. Umur di 55 dia udah tewas, Mas. Jadi sebelum perjanjian itu berakhir, 5 tahun ke belakang itu udah diambil. Itu cara kinerjanya. Apalagi bisa, Mas. Bisa diputus asalkan salah satu tokoh spiritual itu mampu dan mengetahui bidangnya. Kalau cuman asal-asalan, justru orang yang dekat sama kita itu akan jadi korban. Kita ngasih makan sama orang, kalau Nyi Blorong ini suka, itu jadi korban, Mas. Itu jadi korban. Tetangga kita pun bisa jadi korban. Ya terserah dia yang mau minta siapa, terserah dia. Yang penting kita menyanggupi tanda tangan itu. Tanda tangannya bukan kita tulis tanda tangan, bukan, Mas. Stempel 5 jari. Kenapa saya bisa ngomong? Saya udah praktekin. 1, 2, 3, 4, 5. Tok darah. Perjanjian itu terjadi, baru semuanya bisa. Kapan orang itu bisa menikmati? Setelah dia lamaran pertama. Dalam tempo 7 hari, dia udah nyiapin ayam cemani yang ada di gentong itu tadi. Kalau dalam 7 hari, dia udah didatangi. Berarti dia harus berhubungan badan di waktu dia lamaran pertama.
tempo yang dibutuhkan selama 3 bulan Mas, untuk penyesuaian Nyi Blorong ini sama lingkungan dia yang baru, terutama di kamar kosong ini tadi. Setelah udah 3 bulan berlalu, masuk ke 4 bulan, barulah dia berlimpah harta. Kalau si perempuan ini punya usaha, usahanya makin naik Mas. Kalau si laki ini punya bisnis, bisnisnya makin gila, nggak ada putusnya. Kembali lagi ke perjanjian, minta wujud duit bisa, tunai cash, minta wujud perhiasan bisa, minta usahanya makin melejit, makin gila-gilaan bisa. Ada salesnya Mas, salesnya datang ngampirin, lu mau nggak pesugihan? Ini gue tawarin nih, ada pesugihan Nyi Blorong, pesugihan Kera Putih, pesugihan Buto Ijo, pesugihan Gandarwo, pesugihan Monyet, Buaya Putih, Jaran Penoleh, Jaran Kepang, Toyol, Belana, Wewe Gombel. Jadi gini Mas, saya akan pertegas ya untuk teman-teman semua ganjil misteri yang nonton dimanapun Anda berada. Apapun pekerjaan kalian, apapun usaha kalian, kalian tekuni. Jangan kalian mencari jalan, bahasanya jalur kiri ya Mas, jalur tepat lah. Kalian ngambil jalur pesugihan dan lain sebagainya sampai kalian mengorbankan anak kalian sendiri, mengorbankan kebahagiaan kalian sendiri, mengorbankan waktu kalian sendiri yang kalian dapat hanya sesaat. Itu sifatnya sesaat. Ujung dari kesesaatan itu tadi, diri kita sendiri yang akan mati. Ya kalau Tuhan itu masih baik, ada orang yang bisa bantu kita, bisa nolong kita, bisa mutus. Tapi kalau sampai nggak bisa, kita matinya besok mau kemana Mas? Jadi saran saya untuk teman-teman semua, janganlah. Saya di sini hanya berbagi pengalaman saya gitu, selama saya menjadi seorang tokoh spiritual. Dan di situ pada akhirnya mereka juga merasakan efek yang mereka terima secara tidak langsung. Penyesalan itu pasti ada. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan, janganlah kalian ngambil jalan cepat. Jangan kalian ngambil pesugihan tuyul kayak yang kata orang Nyi Blorong, kayak yang kata orang uang gaib. Itu hanya bohong belakang, uka-uka itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri udah ngalamin. Apa bosen Mas? Orang datang bawa ini apa sih? Kenapa kalian meyakini suatu benda? Kalau benda ini sebetulnya tidak ada kebenaran. Hanya dari segi omongan dari leluhur dahulu. Dari A si B si B si C. Dari spiritual A si B si B si C. Ditambah-tambahin aja. Intinya kan kayak gitu Mas. Kalau saya di sini nggak mau ada yang saya tutup-tutupin. Sebetulnya dalam spiritual juga kita cukup bakar dupa aja udah jadi. Gitu Mas. Ya mungkin kita sudahi aja ya Mas. Karena waktu sudah semakin malam ya. Ya begitu dulu pemirsa Ganjil Misteri. Pesan saya, janganlah kalian mengambil jalan pintas dan kalian jangan mengambil jalur pesugihan karena itu dampaknya juga nggak bagus, efeknya juga nggak bagus. Lebih baik kalian jalani hidup yang apa adanya, rezeki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Gitu dulu aja. Terima kasih ya. Ya siap, sama-sama Mas.